بسم الله الرحمن الرحيم. Di antara sifat buruk orang-orang munafik adalah mereka suka menghina dan mencaci maki orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang munafik diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menolak dengan kesombongan dan menghina orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang lemah akalnya. Orang-orang yang beriman, yang belajar ilmu wahyu dan dipandu langsung oleh Nabi SAW, dianggap sebagai orang-orang yang bodoh karena kemiskinan mereka. Sedangkan orang-orang munafik menganggap diri mereka mulia karena status sosial yang tinggi dan harta yang melimpah. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, Rasulullah SAW mengibaratkan hati orang-orang munafik sebagai qalbun manqusun, hati yang terbalik, hati yang mempercayai bahwa keburukan adalah sebuah kebenaran dan kebenaran adalah sebuah keburukan, dan mereka setia kepada keburukan. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala membantah pernyataan orang-orang munafik bahwa sebenarnya orang yang lemah akalnya adalah orang-orang munafik itu sendiri, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Orang-orang munafik tidak mengerti akan kebodohan diri mereka yang membayar hidayah dengan kesesatan dan demi kepentingan dunia. Bahkan urusan akhirat bisa menjadi urusan dunia di pikiran orang-orang munafik. Dan bagi orang-orang munafik, ilmu agama bukan untuk diamalkan, akan tetapi untuk dimegah-megahkan dan dibangga-banggakan. Keilmuan mereka bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala,
akan tapi untuk mencari fasilitas dunia. Orang-orang munafik tidak merasa merusak, padahal mereka perusak. Orang-orang munafik tidak mengetahui kebodohan diri mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang bodoh. Maka pelajaran dari ayat ini, pertama, terkadang sifat nifak ini bisa menjangkit di dalam tubuh kita, merasa lebih mulia dengan ilmu yang kita miliki, merasa lebih mulia dengan harta yang kita miliki, merasa lebih mulia dengan pangkat dan jabatan yang kita miliki. Maka jangan sampai karena keilmuan kita, karena harta kita, karena pangkat kita menolak nasihat dan peringatan yang baik yang datang kepada kita. Pelajaran kedua, berhati-hatilah dengan pangkat dan jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, karena semua itu bisa menjadikan kita sombong, dan dengan kesombongan itu bisa menghalangi hidayah yang datang kepada kita. Dan pelajaran yang ketiga, syukuri apapun kondisi kita saat ini. Ketika ujian harta yang melimpah, pangkat dan jabatan bisa menjadikan kita sombong dan berbangga diri, maka ujian kemiskinan terkadang bisa menjadikan sebab untuk mudah di dalam menerima nasihat dan peringatan yang baik.